Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa berjumpa lagi dengan saya, Mas Azam, dalam channelnya Mas Azam Muhammad Azam Official. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang dunia sihir. Tentang dunia sihir ataupun perdukunan yang kelihatannya isu-isu ini telah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mulai dari masyarakat desa, bahkan sekarang hingga menjamah ke daerah kota. Mulai dari sihir yang berjenis pelet, santet, aji-aji, tenung sihir, lain sebagainya, banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekarang membahas tentang sihir ini muncul berbagai komentar dan cara pandang pun mulai bermunculan terkait masalah tukang sihir dan antek-anteknya. Nah, jadi pemirsa, kita sebagai seorang muslim tidaklah mungkin kita itu memandang sesuatu melainkan dengan kacamata syariat. Terlebih dalam perkara-perkara gaib seperti sihir dan semisalnya. Yuk, marilah kita melihat bagaimana syariat Islam yang mulia ini memandang dunia sihir dan antek-anteknya. Yang pertama apa? Yang pertama, mari kita ketahui makna sihirnya dulu. Jadi sihir itu dalam bahasa Arab tersusun dengan huruf yakni sin, kha, ra. Dan yang secara bahasa yaitu bermakna bahwasanya segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. Oleh karenanya kita mengenal istilah waktu sahu yang memiliki akar kata yang sama yaitu sin, kha, dan ro, yang artinya waktu ketika segala sesuatunya itu nampak samar dan remang-remang. Tapi seorang pakar bahasa berkata, yaitu Al-Azhari berkata, akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya. Maka ketika ada seorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan atau menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak nyata, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. Bahkan seperti yang kita ketahui, para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir ini secara istilahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa sihir ini adalah benar-benar terjadi atau real dan memiliki hakikat. Artinya apa? Artinya sihir ini memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang yang terkena sihir ini. Ibnul Qudamah rahimahullah bahkan dia mengatakan sihir adalah jambi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun secara batin. Semisal membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya, memisahkan pasangan suami istri atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Namun ada juga ulama lain yang menjelaskan bahwasanya sihir hanyalah pengelabuan atau tipuan mata semata.
tanpa ada hakikatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ar-Razi, sihir itu adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengelabui tanpa adanya hakikat dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. Sekarang sebenarnya adakah sihir itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebagaimana yang telah kita ungkapkan di depan tadi, bahwasanya terdapat persilangan pendapat tentang kebenaran hakikat sihir. Apakah sihir hakiki? Apakah orang yang terkena sihir itu benar-benar merasakan pengaruhnya? Ataukah sihir hanya sebatas tipuan mata dan tipu muslihat semata? Abu Abdillah Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, kelompok Mu'tazilah atau kelompok kaum yang sesat, dianggap sesat, mengingkari adanya sihir dalam akidah mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengkafirkan orang yang meyakini kebenaran sihir. Tapi sebaliknya, adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa mungkin saja ada orang yang bisa terbang di angkasa, bisa merubah manusia menjadi keledai atau sebaliknya. Akan tetapi meskipun demikian, ahli sunnah meyakini bahwa segala kejadian itu hanyalah atas izin dan takdir dari Allah Ta'ala. Allah sendiri berfirman yang artinya adalah, dan mereka itu para tukang sihir tidak akan memberikan bahaya sedikit pun kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahasanya menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat, dan Allah maha menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Mari kita tengok, mari kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun masa-masa setelahnya yang menunjukkan secara kasat mata bahwa sihir itu memiliki hakikat dan pengaruh. Kala itu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Asam, yaitu Lubaid bin Al-Asam al-Yahudi, hingga beliau jatuh sakit. Nah, dari kejadian ini kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kita sebut Al-Mu'awwidzatain, ya, sebagai obat bagi Rasulullah SAW. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya sihir itu memiliki hakikat dan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Namun tidak dipungkiri pula bahwasanya ada hakikat sihir, jenis-jenis sihir yang sebenarnya ya tidak memiliki hakikat, yaitu sebatas sihir yang hanya sebatas pengelabuan mata, tipu muslihat. Jenis-jenis sihir yang demikian inilah yang dimaksudkan oleh perkataan beberapa ulama mengatakan bahwa sihir tidaklah memiliki hakikat. Nah, selanjutnya bagaimana hukum main-main dengan sihir? Seperti yang telah kita ketahui bahasanya sihir itu termasuk dari bagian dosa yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa itu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, yang pertama, menyekutukan Allah atau musyrik kepada Allah. Yang kedua, sihir.
Yang ketiga, membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nomor 4, mengkonsumsi riba. Nomor 5, memakan harta anak yatim. Nomor 6, kabur ketika di medan perang. Dan nomor 7 adalah menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Lantas, apakah tukang sihir itu disebut sebagai seorang yang kafir atau sedemikianlah? Maka di sini Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 102. Imam Az-Zahabi rahimahullah berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa orang yang mempraktikkan ilmu sihir maka dia telah kafir. Karena tidaklah para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan bertujuan agar manusia menyekutukan Allah. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu sihir dapat dikategorikan sebagai kesyirikan dari dua sisi. Pertama, orang yang mempraktikkan sihir adalah orang yang meminta bantuan kepada para syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya. Dan betapa banyak orang-orang yang terikat kontrak, terikat perjanjian dengan para syaitan tersebut, akhirnya menyandarkan hati kepada mereka, mencintai mereka, mendekatkan diri kepada mereka, bersekutu kepada mereka, atau bahkan sampai rela memenuhi keinginan para syaitan jin itu tersebut. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mempraktikkan ilmu sihir adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dalam pengakuannya tersebut, syirik dalam rububiyah kepada Allah. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah Ta'ala semata. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merinci bahwa orang yang mempraktikkan sihir bisa jadi orang tersebut kafir, keluar dari Islam, dan bisa jadi juga orang tersebut tidaklah kafir meskipun perbuatannya tersebut dia telah melakukan dosa besar. Yang pertama, tukang sihir. Tukang sihir yang mempraktikkan sihir dengan mempekerjakan tentara-tentara syaitan, yang pada akhirnya orang tersebut bergantung kepada syaitan, bertakarub kepada syaitan, bahkan sampai menyembah mereka. Maka yang demikian itu tidak diragukan lagi tentang kekafirannya. Nomor 2, adapun orang yang mempraktikkan sihir tanpa bantuan setan, melainkan hanya dengan obat-obatan berupa tanaman atau zat kimia, maka sihir yang semacam ini tidak dikategorikan dalam kekafiran. Selanjutnya membahas tentang hukum bagi tukang sihir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika di akhir kekhilafahannya beliau mengirimkan surat kepada para gubernur sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menuliskan surat yang berbunyi, hendaklah kalian para pemerintah gubernur membunuh para tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kisah Umar radhiyallahu anhu di atas memberikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa hukuman paling besar, hukuman terberat bagi tukang sihir dan antek-anteknya adalah hukuman mati di kala waktu itu ya. Tapi kalau di kala masa kini ya tidaklah seperti itu ya, karena sudah berbeda zaman. Dalam kisah Umar di atas pun juga memberikan pelajaran penting bagi kita bahwasanya menjadi kewajiban pemerintah tatkala melihat benih-benih kekufuran, hendaklah pemerintah menjadikan barisan nomor 1 dalam memerangi kekufuran tersebut.
dan memperingatkan masyarakat tentang bahayanya kekufuran tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Nah, ada pertanyaan, bolehkah kita mengobati sihir dengan sihir? Nah, hal inilah yang mungkin menjadi kerancuan di benak masyarakat, yang kemudian kerancuan ini menjadikan mereka membolehkan belajar sihir karena mungkin alasan keadaan darurat. Terlebih lagi tatkala sihir yang digunakan untuk mengobati sihir terkadang terbukti manjur dan mujarab. Bukankah segala sesuatu yang haram pada saat keadaan darurat akan menjadi mubah? Bukankah ketika di tengah hutan tidak ada bahan makan, bangkai pun menjadi boleh kita makan? Saudaraku, memang syariat membolehkan perkara yang haram tatkala keadaan darurat. Sampai-sampai para ulama membuat sebuah kaidah fikih, keadaan yang darurat dapat merubah hukum larangan menjadi mubah. Namun, nah ini yang harus kita garis bawahi. Kita perlu mencermati bahwa para ulama pun juga memberikan catatan kaki terhadap kaidah yang agung ini. Terdapat sedikitnya 2 syarat yang harus dipenuhi untuk mengamalkan kaidah ini. Apa? Pertama, tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan sihir selain dengan sihir yang semisal. Pada kenyataannya tidaklah terpenuhi syarat pertama ini. Syariat telah memberikan obat dan jalan keluar yang lebih syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan sihir. Bukankah syariat telah menjadikan Al-Quran sebagai obat? Ada lain juga ruqyah syar'i yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Nomor kedua, sihir yang digunakan harus terbukti secara pasti dan dapat menyembuhkan dan menghilangkan sihir. Dan setiap dari kita tidaklah ada yang dapat memastikan hal ini, karena semua hal tersebut adalah perkara yang ghaib. Maka dengan ini jelaslah bahwa mempelajari sihir apapun alasannya adalah dilarang, bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Ta'ala menegaskan, dan tukang-tukang sihir itu tidaklah menang dari manapun dia datang. Syekh Muhammad Al-Imam Al-Ash-Shinqiti rahimahullah berkata, ayat ini mencakup umum segala macam kemenangan dan keberuntungan akan didatangkan dari para tukang sihir ini. Terlebih lagi Allah tekankan dengan firman-Nya, dari manapun dia datang. Dan secara umum tidaklah Allah meniadakan kemenangan dari seorang melainkan dari orang kafir. Nah, jadi dari penjelasan ini semoga memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada antum semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan iktibar dari bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.